perkenalkan, nama saya Putri Marsalena. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS mata kuliah IMK mengenai aplikasi Puskesmasku. Sebagai latar belakang, aplikasi Puskesmasku saat ini memiliki 3 masalah utama yang mempengaruhi kenyamanan pengguna, khususnya ibu-ibu dan lansia. Masalah pertama, form pendaftaran yang terlalu panjang. Ada 15 kolom tanpa fitur simpan otomatis yang menyulitkan dari sisi beban memori short-term memory dan beresiko kehilangan data. Masalah kedua, tombol konfirmasi yang terlalu kecil 30x30 pixel dan posisinya yang sulit dijangkau sehingga tidak memenuhi hukum Fitts Law terkait ukuran dan jarak target. Masalah ketiga, kontras visual yang buruk. Teks kuning di atas latar putih yang membuat informasi sulit dibaca oleh pasien lansia. Pada tampilan awal aplikasi terdapat splash screen yang menampilkan logo dan nama aplikasi Puskesmasku. Halaman ini berfungsi sebagai identitas aplikasi sekaligus memberikan waktu kepada sistem untuk melakukan proses loading sebelum pengguna masuk ke aplikasi. Setelah proses loading selesai, pengguna akan diarahkan ke halaman autentifikasi yang terdiri dari tombol masuk dan daftar. Halaman ini hanya menampilkan kepada pengguna baru yang baru mengunduh aplikasi pertama kali dan belum memiliki akun. Terdapat tombol masuk dan tombol daftar. Pengguna yang belum memiliki akun dapat memilih tombol daftar untuk melakukan proses registrasi, sedangkan pengguna yang sudah memiliki akun dapat langsung memilih tombol masuk. Saya akan menjelaskan halaman pendaftaran akun. Pada tahap ini saya merancang alur pendaftaran yang sederhana dan mudah dipahami dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna utama aplikasi, yaitu ibu-ibu yang membawa balita dan lansia. Pada desain ini saya menggunakan email dan password sebagai metode autentifikasi dibandingkan nomor telepon dengan verifikasi SMS. Alasan pertama, karena dari sisi kemudahan penggunaan, pengguna tidak perlu menunggu kode OTP atau berpindah aplikasi untuk melihat SMS verifikasi. Hal ini membuat proses pendaftaran lebih cepat dan sederhana. Alasan kedua adalah dari sisi penanganan kesalahan, error handling, dengan tidak bergantung pada SMS sehingga pengguna tidak akan mengalami kendala apabila jaringan buruk, SMS terlambat masuk, atau nomor telepon sudah tidak aktif lagi. Hal ini dapat mengurangi resiko kegagalan saat proses registrasi maupun login. Selain itu, pengguna email juga diberikan fleksibilitas bagi anggota keluarga, terutama untuk membantu lansia mengakses akun apabila diperlukan. Dengan demikian, aplikasi menjadi lebih kondusif dan ramah bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Dari sisi user experience, alur pendaftaran dibuat sesingkat mungkin sehingga
pengguna tidak perlu berpindah-pindah halaman. Desain ini juga membantu mengurangi beban pengguna, terutama bagi ibu yang menggendong anak maupun lansia dalam menggunakan keterbatasan mobile. Dengan rancangan ini, halaman pendaftaran telah memenuhi tujuan redesign, yaitu memberikan proses registrasi yang lebih sederhana, mengurangi potensi kesalahan pengguna, serta kemudahan akses bagi seluruh kalangan. Selanjutnya, setelah pengguna berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman ini ditampilkan beberapa pilihan puskesmas seperti Puskesmas Babelan 1, Puskesmas Babelan 2, Puskesmas Bahagia Bekasi. Puskesmasku itu untuk puskesmas di daerah Kecamatan Bekasi. Namun di sini apabila pengguna belum melengkapi data profil, saat pengguna menekan salah satu pilihan puskesmas atau tombol lengkapi profil di bagian atas, sistem akan mengarahkan pengguna terlebih dahulu ke halaman lengkapi profil. Hal ini bertujuan agar pengguna sudah tersimpan sebelum melakukan pendaftaran antrean. Desain ini saya buat untuk menyelesaikan masalah pada studi kasus, yaitu proses pendaftaran yang sebelumnya mengharuskan pengguna mengisi 15 kolom data dalam satu halaman. Pada redesign ini, saya desain ulang, saya membagi proses pengisian menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu informasi dasar seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin. Lanjutnya, tahap kedua berisi informasi identitas yang berisi NIK, nomor kartu keluarga, nomor BPJS, status pekerjaan, dan agama. Sedangkan tahap ketiga berisi alamat sesuai KTP seperti provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat lengkap, dan RT RW. Dengan membagi pengisian menjadi beberapa langkah, pengguna tidak perlu melihat dan mengisi kolom sekaligus. Hal ini menerapkan konsep short-term memory dalam mata kuliah IMK, yaitu mengurangi beban ingatan pengguna sehingga pengisian lebih mudah dan tidak membingungkan. Selain itu, saya juga menerapkan fleksibilitas data dengan membedakan data wajib dan data tidak wajib. Pengguna tetap dapat melanjutkan tahap berikutnya meskipun data tambahan seperti nomor kartu keluarga dan BPJS belum diisi. Contoh, BPJS saya jadikan data yang tidak wajib diisi. Alasannya karena pada saat mengambil antrean, pengguna nantinya dapat memilih apakah ingin menggunakan layanan umum atau BPJS. Jadi meskipun seorang memiliki BPJS, pengguna tetap dapat memilih layanan umum apabila diinginkan. Data profil ini hanya perlu diisi 1 kali saat pertama kali menggunakan aplikasi. Setelah profil berhasil dibuat, seluruh data akan tersimpan di dalam sistem sehingga pengguna tidak perlu mengisi ulang data setiap kali ingin mendaftar ke puskesmas. Sebagai contoh, seorang ibu yang sedang menggendong anak
ingin berobat ke puskesmas Babelan 1, karena data dirinya sudah tersimpan, ibu tersebut cukup memilih puskesmas, memilih poli tujuan, kemudian langsung mengambil langsung memilih tanggal, dokter, dan keluhan, lalu mengambil nomor antrean tanpa mengisi kembali seluruh data identitas. Hal ini membuat proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan mengurangi beban pengguna. Selain itu, pada menu akun pengguna juga dapat menambahkan profil pasien lain. Fitur ini dibuat untuk membantu anggota keluarga maupun orang yang membutuhkan bantuan dalam mendaftar. Contoh, seorang warga ingin membantu seorang kakek yang tinggal sendiri dan mengalami penyakit kronis. Untuk mendapatkan layanan kesehatan, warga tersebut cukup menambahkan profil kakek menggunakan data identitas dasar, kemudian dapat langsung mengambil nomor antrean melalui aplikasi. Data tambahan dapat ditambahkan lain waktu apabila diperlukan. Dengan solusi tersebut, aplikasi ini menjadi lebih sederhana, fleksibel, dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna, terutama ibu yang membawa balita, lansia. Selain itu, mendesain ulang ini juga telah menjawab permasalahan pada studi kasus dengan mengurangi beban pengisian data dan menerapkan error handling, meningkatkan efisiensi, user experience, serta mempermudah proses pendaftaran pelayanan kesehatan. Pengguna akan kembali ke halaman beranda. Nah, sekarang saya masih menggunakan profil Putri Marsalena, saya sendiri. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih puskesmas yang ingin dituju, misalnya puskesmas Babelan 1, Babelan 2, dan Bahagia Bekasi. Pada contoh ini saya akan memilih puskesmas Babelan 1. Setelah memilih puskesmas, sistem akan menampilkan pilihan jenis layanan yaitu BPJS atau umum. Saya sengaja memisahkan pilihan ini karena pada halaman profil saya tidak mewajibkan pengguna harus mengisi nomor BPJS. Hal ini memberikan fleksibilitas pada pengguna. Misalnya, seorang memiliki BPJS tetapi ingin berobat sebagai pasien umum, maka pengguna tetap dapat memilih layanan umum sesuai kebutuhannya. Dan mungkin juga untuk umum, masyarakat yang tidak memiliki BPJS dapat memilih umum. Setelah itu pengguna saya akan memilih BPJS. Pengguna akan dialihkan ke poli tujuan seperti poli umum, gigi, KIA, dan lansia. Saya akan memilih poli umum. Kemudian sistem akan menampilkan jadwal praktik dokter, kuota yang masih tersedia, serta kolom keluhan. Pengguna cukup memilih dokter yang diinginkan, menuliskan keluhan apabila diperlukan, kemudian menekan tombol ambil antrian. Setelah proses tersebut selesai, sistem akan menampilkan etiket antrian yang berisi identitas pasien, nama dokter, tanggal pemeriksaan, jam pelayanan, nomor antrean, serta barcode yang nantinya digunakan untuk proses verifikasi di puskesmas. Pada redesign ini, saya berhasil menyederhanakan alur pengambilan antrean menjadi hanya 4 langkah utama, yaitu memilih puskesmas, pilih jenis layanan, pilih poli,
jadwal serta jadwal dokter, kemudian mengambil nomor antrean. Proses ini dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 10 detik karena seluruh data identitas pengguna sudah tersimpan sebelumnya pada saat melengkapi profil. Dengan demikian, pengguna tidak lagi mengisi 15 kolom data setiap kali ingin mendaftar ke puskesmas. Hal ini merupakan solusi terhadap permasalahan utama pada studi kasus, yaitu mengurangi beban pengguna serta mempercepat proses pendaftaran. Jadi inti dari desain ulang dari saya melakukan mengubah proses pendaftaran yang sebelumnya panjang dan berulang menjadi proses yang jauh lebih sederhana. Pengguna cukup melengkapi profil 1 kali, kemudian pada kunjungan berikutnya hanya memerlukan 4 langkah untuk mendapatkan nomor antrean. Dengan demikian, solusi dari saya telah menjawab seluruh permasalahan yang terdapat pada studi kasus UAS IMK.